Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya berada di salah satu kantor desa di Kamboja. Bincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa, yang mana Bapak Kepala Desa ini beliau adalah salah seorang ustadz yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa di Desa Tani Bakti ini. Oke, ikuti kami. Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ya, Indonesia ya. Ini KRI juga, ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah dikunjungi di kampung yang saya pimpin pada saat ini. Saya diberi amanah oleh masyarakat, ya, untuk menjadi kepala desa di periode 2019-2025, ya. Ya, bagi kami ini adalah amanah yang harus secara pribadi saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, sekecil apapun peranan-peranan yang saya ambil, yang saya jalankan, baik yang sudah maupun yang akan datang, ya. Berangkat dari sebuah visi besar, ya, secara pribadi maupun tokoh-tokoh masyarakat kemarin yang menginginkan lahirnya sebuah sistem kepemimpinan yang menjadikan aspek, ya, manusianya menjadi barometer sebuah kesuksesan pembangunan. Ya, karena ini memang target secara nasional. Ya, pemerintah Republik Indonesia menargetkan bahwa secara rencana pembangunan nasional skala prioritas adalah pengembangan potensi sumber daya manusianya, ya. Kami pun membangun demikian. Visi kami adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, ya. Ya. Misi kami bagaimana kami bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya, hak-hak masyarakat di pusat-pusat pemerintahan, baik itu pusat, daerah, ya, dan beberapa pihak-pihak yang bisa menjadi pendukung atau penyertaan pembangunan di desa yang kami pimpin, ya. Ya, pesan saya itu tadi, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Ya, yang muslim kita tunjukkan bahwa kita adalah rahmatan lil alamin. Ya, ingat, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalifah, artinya pembawa rahmat bagi semesta alam ini. Jadi ketika ada orang yang merasa kehadiran kita itu sebuah bumerang, itu sudah lari daripada konteks yang Allah Subhanahu wa taala nobatkan atau Allah Subhanahu wa taala predikatkan kepada kita sebagai khalifah. Jadi saya berpesan, jangan sampai, ya, ingatlah bagaimana betapa banyak orang simpati kepada Islam di zaman Nabiullah Muhammad SAW membawa Islam pada waktu itu, bukan karena artinya kemampuan Nabi, kemampuan beliau mengembala, bukan. Itu hanyalah fase pengantar secara mental beliau dalam memimpin proses. Akan tetapi ada sebuah nilai moral yang dibangun oleh Nabi itu membuat masyarakat itu tertarik dengan Islam. Makanya ketika umat bertanya kepada salah satu istri Nabi, ya, apa akhlak Nabi, ya, Ummul Mukminin, ya, beliau menjawab bahwa Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau melihat, ya, Nabi pribadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang teraktualisasi, ya. Alhamdulillah, program sejalan ini kan perjalanan waktu bulan ke-7 kami menjabat ini. Bulan ke-7, ya. Kalau 100 hari pertama kami jabat, target kami adalah restrukturisasi kelembagaan, ya, kelembagaan, baik itu kelembagaan yang ada di desa ini,
Jadi banyak ya. Ada lembaga adat, lembaga pemberdayaan masyarakat, ada juga lembaga pemberdayaan wanita yaitu PKK, kemudian ada lembaga Karang Taruna, kemudian ada badan musyawarah besar di desa ini yaitu BPD. Saya ingin, artinya memang waktu itu bukan berarti secara aspek politiknya kita sentimen atau tidak, memang sudah waktunya waktu itu untuk diremajakan. Artinya kita cobalah menggali potensi di masyarakat, orang-orang yang menduduki pos-pos tersebut memiliki nilai kompetensi yang baik atau kemampuan. Ya, karena tujuan kita adalah bagaimana mereka menjadi pilar pendukung pembangunan sumber daya manusia yang baik. Ya, itu tadi. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah itu kelembagaan, kemudian aspek pemerintahan ya di birokrasi kami adalah target kami adalah bagaimana penertiban administrasi. Ya alhamdulillah kami mulai inventarisir semua aset. Ya alhamdulillah itu lagi proses. Ya secara bangunan secara fisik itu belum ada karena kami baru pencairan dana normal kami itu baru di tahap 1, itu pun baru bisa kami lakukan untuk kelangsungan perjalanan pemerintahan atau roda pemerintahan serta kelembagaan yang ada di desa ini, yaitu untuk operasional kami. Ya, jadi secara fisik belum ada pembangunan, apalagi kemarin dengan musibah pandemi ini, dari dana normal kami yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu dana desa itu kami memiliki kewajiban untuk mengalokasikan, menganggarkan untuk bantuan penanganan pandemi ini yaitu COVID-19 ini. Jadi ada beberapa kami relokasi yang tadinya sudah kami rencanakan matang lewat Badan Musyawarah Desa. Kami melakukan perubahan APBD pada waktu itu untuk dialokasikan ke penanganan COVID-19, yaitu salah satunya adalah BLT dan penanganan pencegahan penyebaran virus ya. Selanjutnya ada banyak ya fasilitas-fasilitas. Alhamdulillah yang tadinya masyarakat susah ya ketika ada yang sakit, susah mencari ambulan untuk berangkat ke rumah sakit. Alhamdulillah 2 bulan kami menjabat, kami dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, doa dari masyarakat, kami sudah memiliki ambulan baru alhamdulillah. Kemudian fasilitas kesehatan ada pusban, sudah ada renovasi, beberapa jalan masyarakat ada pihak ketiga yang menyumbang semenisasi, luar biasa. Kemudian kami waktu itu mengajukan lewat musrembang lintas sektoral bagaimana pemerintahan desa kami ini berbasis digital aspek pelayanannya. Artinya kami ini punya visi atau lapangan website. Alhamdulillah lewat pengajuan itu kampung ini sudah masuk jaringan internet ya, yaitu IndiHome. Alhamdulillah warga juga ikut menikmati. Sudah banyak di rumah-rumah warga hari ini memiliki jaringan WiFi maupun WiFi ID, WiFi corner, itu sudah alhamdulillah warga. Artinya sudah cukup mendukung, apalagi lewat metode atau cara belajar di rumah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di semester pertama di tahun 2020 ini ya, lewat proses daring tersebut cukup mendukung lah. Alhamdulillah itu salah satu kebanggaan kami juga. Selanjutnya untuk aspek pengembangan ekonomi, alhamdulillah karena kampung ini adalah ikon wisata juga, destinasi orang dikunjungi oleh masyarakat luar, baik itu secara tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional dan internasional. Di sini ada ikon wisata namanya Lamin Etam Ambors ya. Alhamdulillah kami cukup mempromosikan hal ini karena itu cukup mendukung untuk
Tani Bakti Samboja ini dikenal oleh semua kalangan, dan itu juga salah satu menjadi pilar pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Ya, lewat insya Allah kami akan mengembangkan ke depan wisata kuliner, makanan tradisional. Insya Allah itu lagi progres ya, lagi progres. Kemudian ada yang ingin kami bangun juga, mendukung ya, turut mendukung bagaimana wisata itu orang tidak monoton dengan miniatur yang ada di dalam, akan tetapi didukung oleh kampung yang memang ada nuansa wisatanya. Dari aspek ekonomi, masyarakat mendapatkan dampaknya. Alhamdulillah kami dapat program di tahun 2020 ini dari Dinas Pertanian, Perkebunan, yaitu untuk dinobatkan sebagai kampung buah. Alhamdulillah untuk pendidikan juga kami cukup mengedepankan, karena itu adalah menjadi pilar kesuksesan pembangunan kita. Beberapa beasiswa yang akan kami programkan buat adik prestasi dan pembinaan potensi-potensi peningkatan kapasitas guru-guru, baik itu di sekolah negeri maupun di swasta yang ada di tempat ini. Kesehatan alhamdulillah kami mengalokasikan di sini luar biasa cukup signifikan. Apalagi kemarin ini lewat pandemi ini kami diwajibkan 35%, 30% untuk penanganan COVID. Belum lagi lewat regulasi untuk operasional kader pemberdayaan masyarakat yang dari kampung lewat kesehatan, kalau nggak salah 13%, luar biasa signifikan. Makanya saya cukup apresiasi kepada kader-kader kesehatan di tempat ini. Mereka adalah pejuang kesehatan dan kami juga punya ya itu regulasi secara nasional, yaitu gerakan masyarakat sehat ya secara nasional ya, secara lokal juga kabupaten punya gerakan bagaimana terbangunnya keluarga yang peduli dalam mengatasi tumbuhnya manusia yang kerdil di tempat kita ini. Ya, yang terakhir tidak lupa ini, karena ini politis tentunya di Bali banyaknya yang suka, itu banyak juga yang tidak suka, Ustaz. Ya, tapi alhamdulillah saya tidak pernah menunjukkan sentimen kepada yang tidak mendukung saya, karena itu hari ini saya pikir sama kayak konteksnya secara nasional. Artinya ketika Pak Joko Widodo itu sudah jadi presiden, dia bukan lagi miliknya kelompok yang mendukung dia, akan tetapi semua rakyat Indonesia ini adalah di pundak beliau hari ini. Begitu juga kami yang di level desa ini, tidak ada lagi nomor ini, nomor itu, warna ini, warna itu, akan tetapi semua masyarakat hari ini ada di pundak kepala desa hari ini. Satu aja kepala desa. Mungkin demikian, saya mohon maaf jika ada salah hilap. Ya, saya tahu ya, pesan kepada masyarakat. Ya, saya tahu keterbatasan saya, masyarakat juga tahu kesalahan saya, nggak usah dicari. Ya, tolong dimaafin lah kalau emang segera datang ke saya, koreksi, kita perbaiki sama-sama. Saya akui, artinya sebelum masyarakat menyampaikan saya salah, saya punya kurang, itu saya sudah sampaikan. Saya memang bukanlah produk yang sempurna. Ya, sama-sama kita belajar memproses diri kita untuk yang terbaik. Dan terakhir, terima kasih juga atas partisipasi dukungan masyarakat. Mari kita jadikan ya peluang ini, makanya ada bahasa tadi bagaimana kepemimpinan yang saya pegang ini mampu mengakomodir artinya merangkul semua potensi masyarakat ini. Kita ingin menjadi sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, bangunan yang megah. Tentunya tidak ada yang bisa kita diskriminasikan, bagaimanapun sekecil apapun potensi diri yang dimiliki manusia. Tidak bisa kita remehkan sebutir pasir ya batu, walaupun dia berada di tanah, di galian, akan tetapi pondasi bangunan cukup menopang kokohnya bangunan yang megah tersebut. Mungkin demikian.
Duduk rapi. Siap. Oke, sunyi.